pode ter. Você vai morar no IML, você vai postar em mim. Tamo de olho com ela, esse ano você quer. Você vai morar no IML, você vai postar em mim. Tamo de olho com ela, esse ano você quer. Fazer tiro na cara da bitch, foda-se. Aktivitas komunikasi. Sejauh mana pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan benar oleh penerima sesuai dengan maksud pengirim. Sebuah komunikasi dikatakan efektif jika pesan yang disampaikan dapat mengubah sikap, perilaku, atau pemahaman penerima sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Selanjutnya ada beberapa elemen penting dalam komunikasi yang efektif, antara lain yang pertama ada kejelasan pesan atau clarity, yang kedua ada kesesuaian saluran komunikasi, yang ketiga ada keterbukaan dan keterlibatan penerima, dan yang terakhir ada kepercayaan dan empati. Selanjutnya, di sini ada hambatan-hambatan dalam komunikasi. Hambatan ini dapat terjadi baik pada sisi pengirim maupun penerima pesan. Yang pertama di sini ada hambatan fisik. Hambatan fisik berhubungan dengan faktor lingkungan atau kondisi fisik yang mengganggu komunikasi. Yang kedua ada hambatan psikologis. Hambatan ini muncul dari faktor mental atau emosional yang mempengaruhi cara seseorang menerima pesan. Yang ketiga ada hambatan bahasa. Bahasa yang digunakan dalam komunikasi bisa menjadi hambatan, terutama jika ada perbedaan dalam pemahaman atau penggunaan kata. Yang keempat ada hambatan kultural. Perbedaan budaya dapat mempengaruhi cara orang berkomunikasi dan menafsirkan pesan. Yang kelima ada hambatan psikologis. Faktor psikologis juga dapat mengganggu komunikasi, terutama jika ada fisik pada individu yang terlibat dalam komunikasi. Yang terakhir ada hambatan teknologi. Kemajuan teknologi dalam komunikasi membawa banyak manfaat, tetapi juga dapat menjadi hambatan jika teknologi tidak digunakan dengan benar. Selanjutnya ada strategi mengatasi hambatan komunikasi. Untuk memastikan komunikasi yang efektif, penting untuk mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang ada. Materi selanjutnya yaitu komunikasi verbal. Verbal communication adalah bentuk komunikasi yang disampaikan komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis, written, atau lisan, oral. Rahman 1994 mendefinisikan bahasa secara fungsional dan formal. Secara fungsional, bahasa diartikan sebagai alat yang dimiliki bersama untuk mengungkapkan gagasan. Ia menekankan dimiliki bersama, karena bahasa hanya dapat dipahami bila ada kesepakatan di antara anggota-anggota kelompok sosial untuk menggunakannya. Selanjutnya, di sini ada beberapa unsur penting dalam komunikasi verbal, yaitu yang pertama bahasa. Pada dasarnya, bahasa adalah suatu sistem lambang yang memungkinkan orang berbagi makna. Dalam komunikasi verbal, lambang bahasa yang dipergunakan adalah bahasa lisan, tertulis pada kertas, ataupun elektronik. Yang kedua ada keterbatasan bahasa. Keterbatasan bahasa jumlah kata yang tersedia untuk mewakili objek. Kata-kata adalah kategori-kategori untuk merujuk pada objek tertentu. Yang ketiga ada kata, yang dimana kata merupakan unit lambang terkecil dalam bahasa. Kata adalah lambang yang melambangkan atau mewakili suatu hal, entah orang, barang, kejadian, atau keadaan. Selanjutnya ada jenis komunikasi verbal. Yang pertama ada berbicara dan menulis. Berbicara adalah komunikasi verbal vokal, sedangkan menulis adalah komunikasi verbal non-vokal. Yang kedua ada mendengarkan dan membaca. Mendengarkan adalah mengambil makna dari apa yang kita dengar, melibatkan 4 unsur yaitu mendengar, memperhatikan, memahami, dan mengingat. Membaca adalah suatu cara untuk mendapatkan informasi dari sesuatu yang ditulis. Selanjutnya, ada komunikasi nonverbal.
Komunikasi nonverbal adalah komunikasi yang pesannya dikemas dalam bentuk tanpa kata-kata. Komunikasi nonverbal atau nonverbal communication menempati porsi penting. Banyak komunikasi verbal tidak efektif hanya karena komunikatornya tidak menggunakan komunikasi nonverbal dengan baik dalam waktu bersamaan. Melalui komunikasi nonverbal, orang bisa mengambil suatu kesimpulan mengenai suatu kesimpulan tentang berbagai macam perasaan orang, baik rasa senang, benci, cinta, kangen, dan berbagai macam perasaan lainnya. Kaitannya dengan dunia bisnis, komunikasi nonverbal bisa membantu komunikator untuk lebih memperkuat pesan yang disampaikan sekaligus memahami reaksi komunikan saat menerima pesan. Selanjutnya, di sini ada perbedaan antara verbal dan nonverbal. Perbedaan antara komunikasi verbal dan nonverbal ada 3. Perbedaan utama di antara keduanya yaitu kesengajaan pesan, the intentionality of the message, tingkat simbolisme dalam tindakan atau pesan, the degree of symbolism in the acts or message, dan proses mekanisme. Pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal dalam bisnis adalah proses interaksi antara individu dalam suatu organisasi atau antara individu dengan pihak luar yang bertujuan untuk menyampaikan pesan atau informasi terkait pekerjaan, tujuan perusahaan, serta kebutuhan dan ekspektasi masing-masing pihak. Komunikasi ini terjadi dalam berbagai bentuk baik secara verbal, lisan, maupun nonverbal, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan gestur, dan dapat berlangsung secara langsung atau melalui media tertentu seperti telepon, email, atau platform komunikasi digital. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu tentang tujuan interpersonal dalam bisnis. Yang pertama ada menyampaikan informasi, dan yang kedua ada menumbuhkan simpati, dan yang ketiga ada bekerja sama, dan yang keempat ada menumbuhkan motivasi. Selanjutnya tentang jenis-jenis komunikasi interpersonal dalam bisnis. Yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah salah satu jenis komunikasi interpersonal yang digunakan dalam bisnis untuk menyampaikan pesan secara lisan atau tertulis. Berikut beberapa contoh komunikasi secara lisan, yaitu dengan berbicara langsung, dan yang tertulis bisa melalui platform chat. Dan selanjutnya ada tentang komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah salah satu jenis komunikasi interpersonal dalam bisnis yang menyampaikan pesan tanpa menggunakan kata-kata. Nah, beberapa contoh komunikasi nonverbal ialah ekspresi wajah. Nah, komunikasi yang terakhir ada komunikasi digital. Komunikasi dapat dilakukan melalui beberapa cara, di antaranya bisa melalui endorsement ataupun testimoni dari selebgram atau influencer ataupun artis melalui media sosial. Dan yang kedua, penawaran produk via email, dan yang terakhir ada telemarketing. Nah, ada tentang faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi interpersonal dalam bisnis. Yang pertama, keahlian komunikator. Yang kedua, konteks dan lingkungan. Yang ketiga, hubungan antar individu. Dan yang keempat, penggunaan teknologi. Selanjutnya ada tantangan dalam komunikasi interpersonal di bisnis. Yang pertama ada miskomunikasi. Salah satu tantangan terbesar dalam komunikasi interpersonal adalah miskomunikasi. Pesan yang tidak jelas, penggunaan istilah yang ambigu, atau ketidakcocokan antara komunikasi verbal dan nonverbal sering menyebabkan kesalahpahaman dalam bisnis. Yang kedua ada hambatan emosional. Faktor emosional
seperti stres, frustasi, atau rasa cemas dapat menghalangi seseorang untuk berkomunikasi secara efektif. Dalam dunia bisnis yang penuh tekanan, individu yang merasa cemas atau tertekan mungkin kesulitan menyampaikan pesan dengan jelas atau mendengarkan dengan empati. Kesimpulan pada presentasi hari ini mengenai efektivitas dan hambatan-hambatan komunikasi. Kesimpulannya, efektivitas komunikasi dapat terhambat oleh berbagai faktor yang berasal dari lingkungan fisik, psikologis, bahasa, dan budaya. Selain itu, kemajuan teknologi juga membawa tantangan baru dalam komunikasi. Namun, dengan meningkatkan kesadaran akan hambatan-hambatan ini dan menerapkan strategi komunikasi yang tepat, kita dapat meningkatkan kualitas komunikasi dalam berbagai konteks, baik di tingkat pribadi maupun organisasi. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang menggunakan kata-kata, baik lisan maupun tulisan. Dan komunikasi intrapersonal adalah elemen kunci dalam kesuksesan bisnis komunikasi. Yang efektif dalam organisasi tidak hanya memperlancar pertukaran informasi, tetapi juga memperkuat hubungan kerja, meningkatkan produktivitas, dan mengurangi konflik.